Selamat datang kembali di channel pembelajaran Bu Guru Dian. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harap kalian semua selalu sehat, aktif, ceria, dan tentunya siap belajar bersama Bu Guru Dian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1 yang berjudul Hidup Rukun dengan materi Pancasila dan penerapannya. Mari kita belajar bersama-sama. Mutiara membaca buku yang diberikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, anak-anak lihat, di sampul buku tersebut ada gambar burung Garuda. Tentunya Bu Guru yakin anak-anak pasti sudah pernah melihat burung Garuda yang ada di sampul buku Mutiara tersebut, ya kan? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Nah, anak-anak coba perhatikan perisainya. Di dada burung Garuda tersebut ada perisai, di mana perisai tersebut memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Lihat kan di perisainya itu ada 5 gambar yang merupakan simbol dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, kemudian ada kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita, di mana Pancasila terdiri dari kata panca dan kata sila. Panca sendiri berarti 5. Kemudian sila berarti dasar atau peraturan. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau peraturan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, anak-anak, kita harus memahami dan menghafalkan 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Lihat, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kalian semua harus menghafalkan 5 sila Pancasila tersebut. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Perhatikan simbol-simbol sila-sila pada Pancasila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki simbol bintang. Kemudian, sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana simbolnya rantai emas. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Kemudian, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana disimbolkan dengan padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita.
kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, dalam gambar ini kita tahu, dalam gambar ini yakni kita menerapkan sila pertama Pancasila. Jadi, sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita, yang berhubungan juga tentang kegiatan kita beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang pertama, yakni kelihatan keluarga yang sedang menunaikan ibadah sholat. Kemudian ada gambar kedua, yakni keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, gambar yang ketiga, yakni keluarga sedang pergi beribadah ke gereja. Di mana gambar yang keempat ini, keluarga sedang beribadah ke pura. Gambar yang kelima, yakni beribadah di wihara. Kemudian yang keenam, beribadah di kelenteng. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Beberapa sikap pengamalan sila pertama, yaitu yang pertama, berdoa sebelum makan. Kemudian yang kedua, mengikuti lomba keagamaan. Yang ketiga, melaksanakan ibadah masing-masing. Dan lain-lain lagi, banyak sekali masih ada contohnya ya. Silahkan anak-anak cari sendiri nanti. Nah, pada saat kalian berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh ya, karena kita berdoa kepada Tuhan. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sikap yang ditunjukkan ini pada sila kedua adalah sikap bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik dan beretika. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, membantu adik belajar. Nah, ini kan salah satu sikap yang baik ya. Sebagai kakak, kita bisa membantu adik belajar. Kemudian, contoh yang kedua yakni berpamitan kepada orang tua. Nah, jadi sebelum kalian pergi kemanapun itu, baik itu ke sekolah maupun pergi bermain, kalian harus berpamitan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Nah, di gambar ini anak-anak terlihat ada temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, di mana di gambar yang ketiga ini anak-anak terlihat ada teman yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, kita harus menolongnya ya. Kemudian yang keempat, membantu ibu menyuci baju di rumah. Ayo, ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, bunyi sila ini yakni Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama dalam hal yang positif ya, anak-anak. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, lihat di gambar, semua anggota keluarga bekerja membersihkan rumah. Ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca, ada yang merapikan taplak meja di sana ya, Nana. Kemudian contoh yang kedua yakni melaksanakan tugas piket di sekolah. Ya, Nana pasti sudah sering sekali pada saat sekolah biasanya melaksanakan tugas piket ya, ada yang menyapu, ada yang menghapus papan, membersihkan meja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, terlihat ya pada gambar. Nah, ayo, ingat kembali bunyi sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya anak-anak? Iya, betul sekali. Sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama,
menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Ya anak-anak, pada saat kita berdiskusi, baik itu di rumah maupun di sekolah, kita harus menghargai pendapat orang yang memberikan saran ataupun kritikan ya. Jangan sekali-sekali kita memotong pembicaraan orang lain, apalagi menyanggah pendapat yang diberikan oleh anggota pada saat berdiskusi. Kemudian yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, adapun keputusan yang kita buat itu harus berdasarkan hasil dari musyawarah atau dari hasil diskusi antar anggota. Ya, jadi kita tidak boleh mengambil keputusan atas dasar keinginan sendiri. Kemudian bunyi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut, Ibu akan memberikan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Nah, kalau anak-anak dapat uang saku dari orang tuanya, sebagian dibelanjakan, sebagian lagi kalau bisa ditabung ya. Kemudian yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Ya, jadi anak-anak jangan terus-menerus bermain, lupa belajar ya. Kalian harus bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain. Kemudian yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini di materi Pancasila dan penerapannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua belajar dari rumah masing-masing ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri ya. Sampai jumpa.